Dua kabar ini datang nyaris beriringan, dan keduanya soma-soma memberi sinyal bahwa arah strategis Indonesia sedang bergerak ke fase yang berbeda dari sebelumnya. Setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, hubungan Indonesia dan Rusia kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena simbol diplomatik semata, tetapi karena munculnya isu-isu konkret yang menyentuh jantung kekuatan negara, pertahanan, dan industri strategis. Dari isu ketertarikan Indonesia terhadap jet tempur siluman generasi kelima, Rusia Su-57, hingga kesiapan kedua negara membangun kerjasama industri perkapalan, semua ini menunjukkan bahwa hubungan Jakarta-Moskow tidak lagi sekadar basi-basi geopolitik, melainkan mulai memasuki wilayah keputusan besar yang berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam lanskap global. Isu pertama yang mencuat memang terasa paling mengundang adrenalin. Indonesia disebat-sebut tertarik mengakuisisi Sukhoi Su-57, jet tempur siluman generasi kelima kebanggaan Rusia. Isu ini tidak lahir dari gosip media sosial atau spekulasi pengamat amatir, melainkan berasal dari pernyataan seorang akademisi Rusia yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran kebijakan luar negeri negaranya. Nikita Kuklin, profesor media di Departemen Studi Oriental sekaligus pakar ASEAN di MJ Mo University, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan kuat untuk memperkuat kerjasama militer dengan Rusia, termasuk dalam hal ketertarikan terhadap Su-57. MGI Mo bukan kampus sembarangan. Institusi ini berada langsung di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia dan dikenal sebagai dapur intelektual para diplomat, perumus kebijakan, dan elit strategis Moskow. Ketika seorang akademisi dari MGI Mo berbicara soal Indonesia dan alutsista strategis, pernyataannya hampir selalu merefleksikan pembacaan serius dari pihak Rusia terhadap arah kebijakan mitra yang dibicarakan. Dalam pandangan Kuklin, Indonesia dinilai bersikap pragmatis. Pragmatis dalam arti sadar sepenuhnya bahwa setiap langkah mendekat ke Rusia di sektor pertahanan akan memicu tekanan dari Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga dinilai tidak menutup mata terhadap kualitas dan relevansi teknologi militer Rusia sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Program modernisasi alutsista memang menjadi salah satu agenda paling konsisten yang ia dorong. Modernisasi ini tidak hanya dimaknai sebagai pembelian alat utama sistem senjata, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan daya gentar, kemandirian, serta posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik regional dan global. Dalam kerangka itulah, Su-57 muncul sebagai simbol, bukan sekadar platform tempur. Su-57 bukan jet tempur biasa. Pesawat ini merupakan representasi ambisi Rusia untuk tetap berada di barisan terdepan teknologi militer udara dunia. Dirancang sebagai jet tempur siluman generasi kelima, Su-57 memiliki kemampuan stealth untuk mengurangi jejak radar, kemampuan super cruise yang memungkinkannya terbang supersonik tanpa afterburner, manuver ekstrem berkat teknologi thrust vectoring, serta sistem radar dan sensor canggih yang dirancang untuk dominasi medan tempur modern. Jet ini bersifat multi-role sejati, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat presisi, hingga perang elektronik. Dalam narasi Rusia, Su-57 adalah simbol kekuatan udara masa depan. Bukti bahwa Moskow masih mampu bersaing dengan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pengembangan alutsista paling mutakhir. Dalam konteks Indonesia, ketertarikan terhadap Su-57 jika benar-benar dapat dibaca sebagai refleksi dari keinginan untuk keluar dari ketergantungan pada satu blok kekuatan. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi mantra diplomasi Indonesia tampaknya sedang diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Dunia saat ini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana kekuatan tidak lagi terpusat pada satu kutub. Dalam situasi seperti itu, negara-negara menengah seperti Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas, asalkan berani mengambil risiko dan mampu mengelolanya. Su-57 dalam kerangka ini bukan hanya soal kemampuan tempur, tetapi juga soal pesan geopolitik. Indonesia ingin dilihat sebagai mitra setara yang punya pilihan, bukan sebagai pengikut yang mudah ditekan. Namun disinilah realitas mulai berbicara dengan nada yang lebih dingin. Alasan utama di balik chaotization ini sangat jelas.
dan sudah pernah dialami secara langsung oleh Indonesia, yaitu ancaman sanksi Amerika Serikat melalui Undang-Undang SEAATS. Undang-undang ini dirancang untuk menekan negara-negara yang melakukan transaksi signifikan dengan sektor pertahanan Rusia. Dampaknya bukan sekadar ancaman abstrak. Indonesia pernah merasakannya ketika kontrak pembelian Sukhoi Su-35 yang sudah ditandatangani pada 2018 akhirnya menggantung bertahan-tahan tanpa kejelasan dan pada akhirnya tidak pernah terrealisasi. Tekanan politik dan risiko ekonomi yang menyertai CAATSA terbukti cukup besar untuk membuat Indonesia menahan diri, meskipun secara operasional TNI AO membutuhkan pengganti pesawat tempur yang menua. Bahkan negara sebesar India yang memiliki hubungan militer sangat panjang dan mendalam dengan Rusia terlihat sangat berhati-hati dalam rencana pengadaan Su-57. Ini menunjukkan bahwa risiko sanksi Barat bukan hal sepele, bahkan bagi negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Dalam konteks ini, ketertarikan terhadap Su-57 lebih realistis dipahami sebagai kartu strategis, sebuah opsi yang disimpan, bukan keputusan yang siap dieksekusi dalam waktu dekat. Meski demikian, peluang tidak bisa dikatakan sepenuhnya tertutup. Dunia geopolitik selalu menyediakan celah bagi negara-negara yang cukup kreatif dan berani. Skema pembayaran non-konvensional, kerjasama barter, transfer teknologi, atau pendekatan diplomasi tingkat tinggi bisa menjadi jalan keluar, meskipun semuanya membawa kompleksitas dan risiko tersendiri. Jika suatu saat Indonesia benar-benar mampu menembus hambatan ini dan mendatangkan Su-57, implikasinya akan sangat besar. TNI Angkatan Udara akan melonjak ke level teknologi generasi kelima, sejajar dengan kekuatan udara elit dunia. Indonesia akan mengirimkan sinyal geopolitik yang sangat kuat bahwa kebijakan luar negerinya benar-benar independen. Posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik akan meningkat drastis, memaksa semua aktor besar untuk memperhitungkan Jakarta dalam setiap kalkulasi strategis. Namun, semua itu hanya akan masuk akal jika ditimbang dengan sangat matang antara ambisi militer, stabilitas ekonomi, dan realitas geopolitik global. Pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah Indonesia tertarik atau tidak, melainkan sejauh mana Indonesia siap menanggung konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam konteks ini, Su-57 lebih tepat dilihat sebagai simbol dilema strategis Indonesia di era multipolar. Peluang besar selalu datang bersama risiko besar. Di tengah panasnya isu jet tempur, kabar kedua justru muncul dengan nuansa yang lebih membumi, tetapi dampaknya berpotensi jauh lebih panjang. Indonesia dan Rusia kini menunjukkan keseriusan untuk membangun kerjasama strategis di sektor industri perkapalan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuan bilateral sekaligus pembukaan Indonesia-Rusia Business Matching yang digelar di Moskow pada awal Desember tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut disebutkan bahwa kedua negara tengah merampungkan dua dokumen kerja sama penting. Salah satunya adalah nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang shipbuilding. Kerjasama ini bukan sekadar proyek simbolik. Industri perkapalan adalah sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi, pertahanan, dan kedaulatan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia selama ini menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, posisinya sangat strategis di jalur perdagangan global dan memiliki potensi maritim luar biasa. Di sisi lain, industri perkapalan nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari teknologi, kapasitas produksi, hingga daya saing global. Ketergantungan pada impor kapal dan komponen utama masih tinggi, sementara galangan kapal domestik belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar internasional. Rusia, dalam hal ini, menawarkan pengalaman dan teknologi yang tidak bisa dipandang remeh. Negara ini memiliki tradisi panjang dalam pembangunan kapal militer dan sipil, termasuk kapal untuk kondisi ekstrem. Kolaborasi dengan Rusia membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas galangan kapal nasional, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat rantai industri maritim dari hulu ke hilir. Kerjasama ini juga diperkuat oleh penandatanganan nota kesepahaman lain di bidang riset keselamatan penggunaan serat asbestos, yang menunjukkan bahwa hubungan industri kedua negara tidak terbatas pada satu sektor saja. Semua ini semakin mendapatkan legitimasi politik setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden
Vladimir Putin di Kremlin, pertemuan di level kepala negara memberikan sinyal kuat bahwa kerjasama ini bukan inisiatif teknokratik semata, melainkan bagian dari strategi besar yang didukung penuh oleh pimpinan tertinggi kedua negara. Tanpa payung politik semacam ini, kerjasama industri strategis biasanya akan tersendat oleh birokrasi dan kepentingan sektoral. Data perdagangan memperkuat gambaran ini. Nilai perdagangan non-migas Indonesia-Rusia pada 2024 mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS dan meningkat menjadi lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat hingga Oktober tahun 2025. Investasi Rusia di Indonesia juga terus mengalir, mencapai ratusan juta dolar. Melalui forum bisnis matching, puluhan perusahaan dari kedua negara bertemu langsung, menandatangani nota kesepahaman, dan membuka peluang joint manufacturing, transfer teknologi, serta pengembangan kawasan industri. Ini bukan lagi sekadar wacana atau niat baik, melainkan proses ekonomi yang sudah berjalan dan menghasilkan komitmen nyata jika dibandingkan dengan isu Su-57. Kerjasama industri perkapalan terlihat jauh lebih realistis dan minim risiko geopolitik. Tidak ada ancaman sanksi langsung, tidak ada tekanan politik sebesar sektor pertahanan, dan manfaat ekonominya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dalam konteks pembangunan nasional, inilah jenis kerjasama yang dapat menjadi fondasi kekuatan negara. Memperkuat industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas teknologi, dan pada akhirnya mendukung kemandirian strategis. Jika kedua kabar ini dilihat secara bersamaan, sebuah pola mulai terlihat. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tampaknya sedang berusaha menyeimbangkan antara ambisi geopolitik dan realisme ekonomi. Di satu sisi, ada keberanian untuk membuka opsi-opsi strategis yang selama ini dianggap sensitif atau berisiko, seperti mendekat ke Rusia di sektor pertahanan. Di sisi lain, ada fokus kuat pada kerjasama industri yang konkret dan berdampak jangka panjang. Ini menunjukkan pendekatan bertahap, di mana simbol-simbol kekuatan digunakan untuk memperluas ruang diplomasi. Sementara fondasi ekonomi dan industri diperkuat agar negara memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap tekanan eksternal. Kedepan, kecil kemungkinan Indonesia akan secara tiba-tiba mengumumkan pembelian Su-57 dalam waktu dekat. Risiko politik dan ekonomi masih terlalu besar dan kalkulasi strategis Indonesia cenderung berhati-hati. Namun, kerjasama industri dengan Rusia hampir pasti akan terus berkembang. Tidak hanya di sektor perkapalan, tetapi juga di bidang lain yang dianggap aman dan saling menguntungkan. Dalam jangka panjang, penguatan industri inilah yang justru akan menentukan seberapa besar ruang manuver Indonesia dalam mengambil keputusan strategis di masa depan. Pada akhirnya dua kabar ini bukan tentang Rusia semata, melainkan tentang arah Indonesia sendiri. Negara ini sedang berada di persimpangan antara kenyamanan status quo dan keberanian untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global. Pilihan-pilihan yang diambil hari ini, baik yang bersifat simbolik maupun yang sangat teknis, akan menentukan apakah Indonesia benar-benar mampu naik kelas sebagai kekuatan menengah yang mandiri, atau tetap terjebak dalam posisi aman tetapi terbatas dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian. Satu hal menjadi jelas, netralitas tanpa kapasitas bukanlah kekuatan, dan kapasitas itu, cepat atau lambat, harus dibangun melalui keputusan-keputusan strategis yang berani namun terukur.